Teman-teman baru terima ininya kan, slide-nya ya, agak berat juga slide kita hari ini ya. Bagi yang nggak paham ekonomi makro ya. Ini kan kita lewati pertemuan kita hari ini ya teman-teman ya. Tolong siapa nih? Kamila. Kamila biasanya bukan Kamila ya, biasanya Erik. Erik tuh dia, Erik tolong mencatat aktivitas kelas teman-teman Erik ya. Ya Pak, sudah saya catat Pak dari pertemuan pertama. Supaya nanti saya kalau itu bisa saya combine ya, termasuk yang terlambat tuh Erik kelas ya. Itu kan Ya harusnya Pak. berapa? Kalau mahasiswa dan dosen itu 15 menit ya. 15 menit. Selama 15 menit dia sudah hadir, maka absensi presensinya dianggap ada gitu ya. Kehadiran, presensi itu kehadiran kan ya, dianggap ada. Tetapi kalau dia lewat dari 15 menit, dosen harusnya menyatakan dia tidak hadir meskipun kemudian dia muncul di kelas gitu kan. Tapi kan kasihan kalian ya. Kadang-kadang dosen itu kasihan. Cuman kalau ini ya teman-teman, kalau mau fair ya harusnya dianggap tidak hadir. Karena nanti jadi apa? Oh, yang lain juga nggak dicoret kok gitu ya. Tapi kalau ketua kelasnya, kalau dosennya lebih dari 20 menit, saya kemarin 2 kali ya, di bawah 15 menit kan masih ya. Karena Iya Pak, masih saya 10 menitan. masih menyiapkan bahan teman-teman yang kadang-kadang, aduh, ya tadi malam juga saya nggak tidur. Oke, kita mulai aja. Boleh kita. Terus ini tadi dapat slide-nya yang mana ya? Ini kan slide-nya. RPS dulu ya. RPS-nya bener nggak nih? Maksud saya materinya sesuai RPS nggak? Pertemuan 4 kan ya? Iya Pak. Oh, ini jadi grogi nih ya teman-teman ya, gara-gara PTM. Jangan-jangan kita salah gitu. Oke, materi pertemuan 4 pada hari ini adalah teori-teori makroekonomi ya. Investasi negara, welfare, economic, budget deficit, public good. Oke, masih bisa masuk ya. Budget deficit itu nanti ada pembahasan juga sedikit tentang kurva lapar ya. Kurva lapar, bukan lapar ya, lapar. Lalu ada public good. Lalu pengaruh investasi pemerintah. Nah, ini malah lebih besar bahasannya di sini. Pengaruh investasi pemerintah terhadap indikator makroekonomi. Cash based learning-nya investasi pemberdayaan ekonomi dan UKM. Ya. Tadi saya nggak lihat ya, ada cash based learning-nya di situ. Oke, ada sedikit lah dibahasnya. Saya tayang RPS kan? Iya Pak. Ya itu kewajiban dosen harusnya di awal pertemuan tayang RPS. Tetapi nggak selalu begitu, kadang lupa. RPS di awal ditayang itu sudah mencukupi ya. Tapi RPS juga kan sudah ada di tangan kalian. Gitu ya. Dan RPS itu ini ya buat kalian bahan belajar selain bahan yang diberikan dosen ya. Kalau kuliah itu kan dosen itu hanya fasilitator aja. Terus diulang-ulang. Mana sih ini? Oh, ini PDF. Ada yang PDF, ada yang ini soal. Tadi saya tambah-tambah sedikit ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Investasi pemerintah itu ya. Sebenarnya kita bahas investasi ya, bukan bahas yang lain-lain.
namun nanti ternyata ada kaitannya. Kita belajar gampang aja deh, maksudnya gini, belajar dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini masih ada yang PKL nggak nih? Dari Udah enggak, Pak. Ada beberapa mahasiswa ya, bukan di KBN ada satu ya. Siapa namanya? Karena itu wewenangnya, dia sakit ya, kena COVID, tapi kayaknya dia nggak cepat-cepat menyampaikan gitu ya. Dia harus tambah waktu PKL, jadi masih ada yang PKL. Di 3 KBN 1 orang kemarin menghubungin saya, dan karena itu kewenangan BAK saya nggak bisa jawab. Ada satu lagi di sini, ada nggak yang namanya, aduh saya lupa, bimbingan AKTTA saya belum jawab dia ininya, pertanyaannya teman-teman. Jadi gini, bahwa pemerintah dalam melakukan investasi itu butuh apa tuh? Butuh dana kan ya? Butuh dana lah ya. Bukan hanya pemerintah ya, tapi Pak Is misalnya kalau mau invest butuh dana ya Pak Is ya. Betul, Pak. Lalu dapat dari mana kalau Pak Is? Modal sendiri, Pak. Ya modal sendiri ya. Iya dong ya. Jangan merendahkan diri ya Pak Is ya. Dari orang tua Pak, oh, enggak ya. Nanti lihat Pak Is tahun 2 tahun lagi kan. Dia Siapa? dia bukan afiliator kan. Bukan, Pak. Oke, jadi teman-teman, dari dana sendiri ada lagi nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Investasi dari mana sumbernya buat pribadi kalian? Ya dari berutang ya, teman-teman. Berhutang atau berutang? Kalimat yang benar nggak pakai H ya, berutang. Apalagi dari berutang? Ada kerjasama ya, kan udah kita bahas tuh ya kemarin ya. Itu investasi pemerintah. Pemerintah juga maksudnya mirip rumah tangga gitu ya. Jadi dia bisa dari dana sendiri, dari berutang, maupun dari kerjasama ya. Masalahnya dana sendiri itu, kalau Pak Is tadi kan mungkin dapat gaji ya setelah dia bekerja. Kalau pemerintah dapat dari mana tuh? Dana sendiri. Pajak, Pak. Oh, betul. Dari pajak ya teman-teman ya. Ini konsep yang penting ya, yang perlu kalian pahami ya, bahwa dalam berinvestasi itu pemerintah juga menggunakan dana pajak. Saya kalau lihat Mas Fadilah saat ini agak takut saya jadinya ya. Karena ada satu dosen, ini direkam. Ada satu dosen yang menjadi dosennya dosen di kampus tuh ya. Karena ada dosen yang ya istilahnya dianggap, kan manusia itu berbeda-beda ya level kepandaiannya ya. Dan ini ada yang mirip Mas Fadilah Sani ini ya, dia jadi dosennya itu lebih pintar dari dosen-dosen lain gitu. Ya, jadi kalau saya ketemu Mas Fadilah ini agak grogi gitu ya. Mirip, karena kalau udah ketemu dosen yang satu itu, beliau itu ya, habis semua itu dosen yang lain dikritisi ya penelitiannya ya. Kalau dosen kan belajarnya sama penelitian ya. Gitu ya. Jadi jangan kira dosen nggak jadi mahasiswa juga loh teman-teman ya. Dosen itu jadi nanti kalau kalian kerja di BPPK ya, Muhammad Iksan itu misalnya ya, tiba-tiba dia ngajar dosen gitu ya. Bisa aja loh ya, itu kan mahasiswa saya yang kemarin gitu ya, ngajar saya sih gitu. Ya nggak apa-apa ya, karena kebetulan Iksan jadi trainer ya dalam hal tertentu gitu. Saya biasa ya teman-teman, karena saya diajar sama mahasiswa D1 ya. Diajar aplikasi. Oke, ini out of the topic. Jadi gitu.
Oke. Pendekatan yang biasa dipakai, bentar dulu. Investasi itu sama nggak sama tabungan nih? Berbeda, Pak. Kamu mau saya kejar nggak, Iksan? Kenapa berbeda? Mungkin kalau menurut saya Pak, kalau tabungan bisa dicairkan kapan saja Pak. Kalau investasi biasanya berjangka Pak. Jadi kita, termasuk saya awalnya ya, berpikir seperti itu ya, Iksan ya. Bahwa kita sudah paham tuh yang namanya tabungan ya, sama yang namanya investasi. Tapi dalam teori ekonomi makro, ya, kadang-kadang kalian nanti ketemu itu persamaan di mana investasi sama dengan tabungan nih. Persamaan nih saya bilang ya. Pada saat kalian mengkalkulasi atau apa itu namanya ya, ada dua persamaan nanti kan, ada persamaan pendapatan nasional dari sisi pendapatan ya, ada pendapatan nasional dari sudut pandang, bukan dari sisi tadi, sudut pandang pendapatan dari sudut pandang pengeluaran ya, gitu ya. Saya kalau kasih slide lagi nanti kalian marah lagi, gitu ya. supaya lebih pintar sebenarnya banyak bahan itu ya. Kan kalau kamu dengerin Pak Joko aja bicara, nanti kasihan gitu ya. Coba deh nanti kalian cari sendiri deh ya, buku ekonomi makro ya. Nah ini ada rumusnya gini ya teman-teman ya. Kita dulu, ini apa nih? Investasi pemerintah dari sisi keuangan publik, manajemen keuangan, dan ekonomi makro ya. Keuangan publik itu dari APBN, dari manajemen keuangan itu kelayakan jenis portofolio investasi, risk and return. Dari ekonomi makro itu kemakmuran rakyat, economic growth, PDB, human capital, UKM. Ini apa namanya ya teman-teman ya? Siapa Erik kan bikin ini ya, mind map ya. Iya Pak, ada. Ya ini sih gambarannya karena mungkin belum pas ya Erik ya. Nanti kalian ambil dari materi aja. Nah ini dia teman-teman ya. Ini adalah rumus untuk menghitung apa itu? PDB Pak. Iya, apa itu PDB? Pendapatan domestik Produk bruto. domestik. Gitu. Ya, dan ya. Iya Pak. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya udah? GDP Pak. GDP, gross. Ya. Nanti ada lagi yang net. Ya. Jadi kita bicara yang gross aja. Ya. Kalian kalau mau memperdalam lagi nanti ekonomi makronya kapan terimanya? Semester 3 Pak. Sudah lewat ya. Padahal nanti kalau kalian mau ikutan D4 ya, kalian bisa nggak dapat lagi itu ekonomi makro. Jadi padahal sayang gitu. Karena nanti kayak gini nih ya, tiba-tiba kita bahas ekonomi makro kan di mata kuliah. Karena memang kalian dianggap sudah mahir gitu ya. Tapi kan saya sebagai dosen, bahkan sama diri saya sendiri, saya harus belajar dari nol gitu ya. Jadi seolah-olah saya menjelaskan ke kalian, kalian belum paham. Tetapi kalau kalian sudah merasa paham, tolong kalau ditanya sama dosennya, bantu jawab ya. Kadang-kadang dosen itu bertanya itu juga untuk mengkonfirmasi pemahaman dosen dengan pemahaman mahasiswa ya. Mahasiswanya ya. Match enggak gitu kan, kalau belajar dari banyak buku kan bisa nggak sama gitu ya. Ya ada sedikit bias lah gitu ya. Oke, ini adalah persamaan dari apa ini? Pendapatan nasional yang dihitung atau dilihat dari sisi pandang pengeluaran ya.
teman-teman ya. Ada yang mau bantu jelasin nggak bagaimana menerangkan ini? Apa saya jelasinnya dulu deh. Nanti kalian itu ya protes gitu. Ya. Apa kalau sama saya protes tuh. Di sini ada rumus Y sama dengan C. C kan ya bahasa Indonesia ya. C apa C? C ya. Sorry. Ya, ini apa nih? C I G X minus M. Ini kalau di neraca perdagangan nanti disebutnya sebagai net trade ya. Net trading. Tapi ini berlaku untuk perekonomian yang sudah terbuka. Maka dia akan ada ekspor impor. Kalau perekonomian yang masih ada nggak perekonomian yang tertutup? Korea Utara mungkin, Pak. Yakin juga di Korea Utara benar-benar nggak ada ekspor impornya ya. Yang tertutup itu sama sekali dia nggak ekspor loh Mas ya. Dan dia nggak impor, artinya seluruh kebutuhan barangnya kan dia cukupi sendiri gitu ya. Saya nggak yakin lah ya. Kemarin tuh yang saya tanya sebenarnya China itu udah kena ke arah mana sih dia ya gitu ya. Mungkin politiknya dia masih seperti itu ya. Tetapi ternyata ekonominya dia ada yang bilang tuh murni mercantilism. Merkantilisme. Merkantilisme itu apa ya? Ekonomi yang sangat terbuka karena dia sangat mengandalkan dominasi perdagangan dunia gitu ya. Maksudnya dia ingin mendominasi perdagangan dunia ya. Dia mungkin impor tapi impornya diperkecil karena dia mengharapkan surplus yang banyak gitu ya. Dan dia ingin negaranya itu punya banyak aset ya, tabungan ya, harta gitu ya. Dan makanya ketika krisis tahun 1998 ya, termasuk krisis 2008 itu China santai-santai aja. Ya. Dia punya tabungan banyak, asetnya negaranya banyak. Yang seperti saya sering sampaikan ke kalian, negara yang senang menabung. Tapi ternyata karena ekonominya betul-betul besar, super power ya, banyak juga penduduknya yang sejahtera ya. Karena kan maksudnya negara yang suka menabung itu negaranya tidak mau menyediakan public goods ya. Itu kan bahasa apa namanya, wacana saya lah ya, bukan bahasa konsep. Wacana saya ya. Mungkin kalau bisa ada yang pandai mengembangkan apa yang saya sampaikan barusan, bisa jadi bahasan menarik di ranah akademik ya. Oke, nah ini Y itu adalah untuk mengetahui apa nih teman-teman, tingkat kesejahteraan ya. Tingkat kesejahteraan negara yang diukur dari GDP-nya ya, gross domestic gross domestic apa? GDP. Produk. Oh ya, gross domestic product ya, atau pendapatan nasional dari sisi produksi ya, dari faktor produksi. Karena produk itu kan faktor produksi ya. Ada yang mau protes nggak? Protes aja. Pak Dila, protes ya. Karena kalau di kampus tuh ya, dosen yang wajahnya mirip kamu itu, saya langsung dihajar tuh ya. Ya. Kalau yang nggak pas aja gitu ya. Nggak apa-apa, hidup ini kan harus gitu ya. Harus apa namanya teman-teman, berkembang ke arah lebih baik gitu ya. Kalian nggak usah takut. Nanti di kantor juga akan ketemu ya. Makanya kalian harus jadi orang yang betul-betul pinter ya. Yang tidak gampang unbrokenable. Tidak gampang dipatahkan. Kalian harus, karena kalian orang-orang pilihan ya.
orang-orang pilihan yang derajatnya berbeda dengan saya. Saya dulu kan seperti kalian, tetapi mungkin waktu itu persaingannya tidak sekeras zaman kalian gitu ya. Karena saya juga mahasiswa PKN STAN dulu ya, teman-teman ya. Ikut lomba apa namanya? Ikut seperti kalian ya, bersaing ya dengan sehat tanpa ada apa tuh kata belece, uang licin ya, nggak ada kita ya. Alhamdulillah kita di PKN STAN menjaga integritas kita, dan mudah-mudahan kalian selalu ingat ya sama sejarah kalian bisa masuk PKN STAN itu seperti itu dan tidak melakukan korupsi. Ini out of the topic lagi, out ya. Bahasa kalian out ya. Teman-teman bersedia nggak nanti kalau ikut ini sertifikasi anti korupsi? Saya sebenarnya merencanakan kalian kemarin itu ya saat liburan UAS ya. Ada yang bersedia nggak? Karena ini sifatnya memang tidak dipaksakan ya teman-teman ya. Kemarin tuh ada 14 yang lulus ya dari sebenarnya yang 60 orang, 40 saya 80 orang itu banyak yang takut gitu ya, banyak yang nggak mau kalau dirinya dianggap bersih dari korupsi. Banyak ya sekarang yang seperti itu ya. Saya tidak bersedia dianggap pejuang anti korupsi. Nanti saya nggak ada yang nemenin gitu. Nggak usah mikir gitulah ya. Karena sertifikasi itu juga kalau kalian tidak teruskan, kan nanti ada levelnya ya. Ada level sekarang apa dia? Kalau yang pertama itu ahli pertama ya. Penyuluh anti korupsi pertama, bukan ahli pertama. Tapi kalau nanti kalian teruskan bisa sampai itulah yang expertnya ya. Dan itu kalau mau diterusin, kalau enggak ya kalian tinggalkan aja seperti jasa D3 kalian ya. Begitu kalian lulus, kalian taruh di koper, nggak pernah dipikirin lagi kan. Sama kan? Ya ijazah buat apa ya? Oh itu Pak buat naik pangkat, CPNS gitu. Lah iya, setelah itu kan ditinggal tuh ijazahnya. Hanya butuh pada saat legalisir aja. Ya seperti itu ya sertifikat anti korupsi. Tapi kalau kalian mau meningkatkan ijazah kalian kan kalian belajar lagi ya. Dempa, ikut S2, ikut S3. Terus ya ikut postdoc. Postdoc itu apa? Pendidikan setelah S3 ya. Postdoc biasanya ngajar ya, atau riset di sebuah universitas gitu ya. Di luar negeri ya. Birenda ya. Ricky itu wajah-wajah yang Fadila tadi kan itu nanti penyelia kalian tuh. Fadila itu kamu ngomel-ngomelin para S3 di kelas ini ya. Sampai kemana tadi? Itu teman-teman ya. Jadi kalau pendapatan nasional itu akan ditentukan oleh berapa faktor nih? 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kalau dari sisi ini sayangnya dibanding kan nggak dikasih ya yang sisi pendapatannya ya teman-teman. Ini kan dari sisi pengeluaran ya, dari outlook pengeluaran, outlook atau apa ya. Harus pas kalau kita berbahasa ya teman-teman. Nah ini sebenarnya ini punya siapa sih? Iya sama dengan CIG X minus M nih. Siapa yang diukur? Pendapatannya siapa gitu? Pendapatannya seluruh pemerintah bukan sih Pak, pendapatan negara. Ini pendapatannya seluruh masyarakat Indonesia, Wildan, termasuk negaranya ya. Jadi kalau klasifikasinya apa tuh? Sektor private dan sektor public gitu ya. Bentar. Ada gangguan.
Ya gitu lah teman-teman ya. Ngajar di rumah, ngajar di mana juga. Kalau lagi ada gangguan, ada yang lagi nimba ya. Yang pertemuan keberapa tuh? Nimba berisik bener gitu. Di kampus lebih ramai lagi tuh. Tapi kalau mau ya kita PTM gitu ya. Kemarin saya kan ketemuan ke kantor tuh ya. Aduh, hati saya senang sekali ngeliat teman-teman mahasiswa yang PTM ya. Sudah ramai juga ya. Sudah hadir di kampus. Nah, kalau ini adalah untuk menghitung pendapatannya nasional ya teman-teman ya. Yang terdiri dari apa? Ini komponennya nih masyarakat ya, termasuk perusahaan. Ini juga agregat ini ya. Masyarakat, perusahaan. Nah, ini pengeluaran pemerintah ya. Kemudian ini juga ekspor impornya nasional ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Pada negara tertentu ya, kayak rumusnya Solo nanti ya teman-teman, itu G-nya itu nggak dianggap ya, teman-teman. Karena G-nya dianggap kecil sekali ya. Itu asumsi-asumsinya dia ya. Di slide keberapa tuh. Oke, sekarang untuk yang konsumsinya untuk meningkatkan pendapatan nasional maksud saya gitu ya. Konsumsinya bagaimana itu? Harus dinaikkan atau karena tanda-tandanya tadi. Lihat tanda-tandanya. Kalau tandanya plus itu berbanding lurus ya artinya ya. Berarti kalau pendapatan nasional naik itu diakibatkan oleh itu kan ada ya sama dengan itu juga bisa kalian anggap sebagai dependent dan independent variable ya teman-teman. Nah, C-nya naik maka pendapatan nasional akan naik ya teman-teman ya. Lalu kalau investasinya naik, pendapatan nasional juga naik. Kemudian apalagi kalau government spendingnya G-nya naik, maka pendapatan nasional akan naik. Kemudian apalagi kalau ekspornya naik, pendapatan nasional akan naik. Ini Bayuannya masuk jam berapa ini? Ya, izin Pak, lagi nggak enak badan Pak. Badan kamu kan emang nggak enak dari dulu ya. Iya Pak, emang nggak ada rasanya. Kalau Hambar Pak. enak udah dimakanin sama teman-teman kamu ya. Dicemilin. Iya. Oke, lain kali ini ya, Mas, jangan gitu lagi. Maksudnya walaupun nggak enak badan, berusaha hadir ya. Tepat Iya, waktu nanti sampaikan ke saya. Iya Pak. Ini bagian ada 2 nih. Hah? Ada 2? Ada 2 ini, 2 tadi ada satu lagi udah keluar tuh. Lo 2 device maksudnya Pak? Tadi. 2 device ya, sorry. Iya Pak. Nggak apa-apa kalau memang ngakui ya. Iya Pak, saya pakai 2 device karena yang satu ini. Takutnya yang satu intruder gitu kan. Enggak Pak. Dari Ukraina atau dari Rusia gitu kan. Oke. Ini ada yang mau nambahin nggak nih? Dari rumus ini. Halo teman-teman. Mungkin izin bertanya sih Pak. Iya, silakan. Yang I itu kan Pak udah termasuk investasi pemerintah kan Pak. Jadinya yang G itu masuk investasi pemerintah juga atau gimana ya Pak? Takutnya double perhitungan gitu atau Iya, mungkin jangan yang sampai itu beda. Iya, Ricky, Oh, iya. jangan sampai double perhitungan ya. Nanti akan dibedakan itu ya, teman-teman ya. Jadi ada apa namanya? Ini kan dari sisi pengeluaran tadi ya. Ada pengeluaran pemerintah yang memang bukan untuk investasi dan ada yang untuk
investasi gitu Ricky ya. Ya, jangan sampai double hitung, benar ya. Nanti kan akuntingnya dibedakan tuh ya, akuntansinya kan untuk yang belanja dan untuk biasanya kalau investasi kan pembiayaan ya, itu kan nanti dibedakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Mas. Tadi ada pertanyaan dari saya yang sepertinya belum terjawab ya. Apa sih bedanya saving sama sebenarnya sudah berusaha dijawab sama teman-teman ya. Oh, sudah kita bahas tadi, lupa. Bedanya saving sama investment ya. Beberapa memang masih ada ini teman-teman ya. Masih ada dispute ya, tetapi kita memakai bahasa yang umum yang kita sudah pahami tadi ya. Ada perbedaan yang sudah disampaikan Iksan ya, antara investasi dengan saving ya. Kalau investasi itu ya kita menabung di bank mengharapkan rate ya. Sementara kalau saving itu kita mengharapkan return ya, bukan rate ya sebenarnya. Tapi misalnya kalau beli saham gitu ya, bangun gedung, beli obligasi itu masuknya ranah investasi. Tapi kalau nabung ya nabung di bank gitu ya, bunga tabungan gitu ya. Itu ya Iksan ya dan teman-teman ya. Nanti biar enggak ini. Karena nanti kita bahas kurva ISLM juga tuh ya. Oke, tadi sebagai tambahan penjelasan ya teman-teman ya. I-nya tadi lihat nanti akunnya ya. Karena nanti G dan I itu ada juga, kalau G milik pemerintah ya, I-nya itu bisa ada yang dari pemerintah juga. Ya. Nah, dulu. Bentar nih, hidung saya kok agak mau bersin gitu ya. Kondisi misalnya di saat kapan itu konsumsi akan menurun? Kalau lihat CI G X minus M. Nanti G ada yang dikurangin sama teks ya, Ricky ya. G minus teks. Rumus-rumus pengembangannya. Kalian makanya kalau sudah pernah belajar ekonomi makro, seharusnya banyak protesnya gitu ya. Karena saya menjelaskannya yang bahasa mudahnya aja nih, pakai apa adanya aja ya. Bahan dari doskonya nggak boleh keluar dari situ juga ya. Pada saat kapan misalnya konsumsi itu turun, biasanya itu pada saat kemarin tuh ya, kondisi lagi ada wabah gitu ya. Atau bahasa ekonominya apa tuh? Krisis ya. Pada saat ekonomi lagi krisis, konsumsi akan turun. Indonesia mungkin akan berbeda dengan negara-negara lain ya teman-teman, yang jumlah penduduknya sedikit. Indonesia itu tergolong banyak penduduknya. Makanya konsumsinya itu ya teman-teman, itu banyak tertolong dari akibat jumlah penduduknya, jumlah populasinya. Tapi kalau di Singapura mungkin karena jumlah populasinya sedikit, dia ini sekali gitu ya kalau terjadi krisis ya, di mana konsumsi tidak bisa jalan, maka dengan menggunakan formula ini ya teman-teman, YCI plus G ini rumus yang sudah dipakai untuk mengevaluasi kondisi perekonomian suatu negara ya, utamanya kesejahteraan dari sisi pendapatan nasional maksudnya, bukan dari tadi apa sudut pandang pendapatan, sudut pandang pengeluaran ya. Karena nanti kalau dari sudut pandang pendapatan, I-nya itu I-nya itu jadi S ya teman-teman ya. Jadi saving. Perbedaannya C-nya sama, G-nya sama. Oke. Apa tadi? Bagi Singapura mungkin kalau ada krisis itu dan terjadi kontraksi konsumsi itu bahaya gitu ya. Kalau Indonesia mungkin kan misalnya dari
Untuk kebutuhan pokok aja lah konsumsinya itu ya harus memberi makan berapa sekarang jumlah penduduk kita? 300 jutaan ya, hampir 200 juta. Itu kan udah besar sekali gitu ya. Tapi di satu sisi juga government expenditure itu masih menjadi ini teman-teman penggerak roda perekonomian. Nah, pada saat kondisi COVID kemarin ya teman-teman, di mana konsumsi menurun ya, karena apa? Ya banyak hambatan ya untuk melakukan konsumsi. Terus apa namanya? Penerimaan pajak juga berkurang sehingga government expenditure-nya terkontraksi juga kan. Apa yang harus dilakukan? Apalagi investasi. Ekspor impor juga gitu ya. Kita malah banyak impor tuh, alkes ya waktu kondisi itu, kondisi COVID. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan government spending? Maka dilakukanlah kebijakan berutang ya teman-teman. Nah, jangan salahkan pemerintah sebenarnya ya, karena kan kondisinya lagi seperti itu. Di dalam sebuah perekonomian yang sudah terbuka, teman-teman ya. Kan kita kemarin sudah bahas tuh ekonomi apa kemarin ada 3 perekonomian. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Di pertemuan 3. Izin Pak, yang Ya. sosialis, strukturalis, kapitalis itu ya Pak. Ya, kapitalis, urutannya gitu ya, Erza ya. Iya, Sosialis sama strukturalis. strukturalis. Itu apa namanya? Apa tadi saya bilang apa ya? Yang di kapitalis ya, mungkin termasuk yang strukturalis ya, teman-teman. Ya strukturalis. Itu government spending-nya itu udah nggak terlalu besar ya. Apalagi yang di kapitalis ya, itu government spending-nya kecil gitu ya. Mungkin di negara Amerika, Singapura gitu ya. Tapi Amerika itu government spending-nya dia lebih ke superiority. Dia lebih banyak belanja peralatan perang gitu ya. Dan belanjanya ya ya ke peralatan perang ya. Berarti negaranya tidak bikin pesawat gitu. Negara ya, BUMN-nya nggak ada gitu. Mungkin ada yang ada Boeing itu mungkin punya swasta. Perminyakan itu mungkin listriknya juga. Nanti tolong dicek aja ya. Sektor-sektor ekonominya Amerika itu yang mana aja yang masih dimiliki negara. Tentunya kan sedikit ya. Secara konsep gitu ya. Sehingga government spending-nya dianggap kecil lah gitu ya. Itu kalau terjadi krisis itu parah tuh ya teman-teman ya. Karena dana untuk menggerak perekonomian dari G ya itu sedikit gitu ya. Beda sama Indonesia. Ya. Indonesia itu mungkin masih cukup lumayan besar gitu ya. Mungkin kalau Cina juga karena perekonomiannya seperti itu banyak dia masih government spendingnya ketika terjadinya krisis gitu. Itu nanti ada sisi baik sisi buruknya dari sistem perekonomian ketika menghadapi krisis ya teman-teman. Pada saat kapan kita pada saat krisis apakah kita tidak harus berutang? Bagaimana supaya negara pada saat krisis tidak berutang? Ada yang bisa jawab nggak? Izin Pak. Silakan. Mungkin cara lain selain berutang itu cetak uang lebih banyak Pak. Tapi nanti ada dampak inflasi. Nanti akan kita udah pernah ya mengalami itu ya. Zaman setelah kemerdekaan di awal kemerdekaan bukan pra kemerdekaan
setelah di awal kemerdekaan. Kita banyak mengalami masalah karena kita menganut ekonomi cetak uang saja gitu ya. Saya kira dulu juga ada pertimbangannya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, bagi yang bukti SS sudah ya. Bukti SS-nya kalian tuh minimalis. Kalau bisa yang ada gambarnya gitu loh, Ricky ya. Apa Kamila ya? Ricky atau Kamila? Brandra yang bantu SS Pak. Maksudnya ada PPT-nya ya Pak? Ada PPT-nya. Oke. Aduh, nyimpennya gimana sih Brenda? Saya juga gaptek juga ya. Unduh kan. Kelas berapa kalian? 9 ya? Pak. Iya. 13 April ya teman-teman. Nggak kerasa ya, sebentar lagi UTS. Oke, saya isi dulu portalnya ya. Sambil ini ngobrol-ngobrol santai aja. Kalian kemarin tugas-tugasnya ada yang bermasalah nggak? Halo. Terkait tugas investasi Pak. Iya. Investasi. Oh iya. Aman Pak semua. Aman. Aman. Lain gimana? Karena kamu yang nyinggung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Harusnya ya, cuma sebaiknya ya jangan pada off cam gitu ya. Nanti yang nilai bukan saya lagi loh ya. BAK ya. Minta tolong tuh Birenda ya. Kayak on cam kalau mau diganti. Birenda. Kok Birenda ya? Bener ya? Iya, Pak. Iya. Panggilannya Birenda ya? Rendra, Pak. Rendra ya, sorry. Aku pernah nanya berkali-kali ya Rendra. Oke teman-teman, nah, oke. Pada saat krisis juga ya, kita lanjut ya. Layar masih nampak kan? Masih Pak. Pada saat krisis, itu investasi kira-kira bakalan jalan nggak tuh? Jalan tapi kurang lancar, Pak. Betul. Ya. Atau termasuk ini ya, Sapri ya, bidang apa dulu gitu ya? Iya Pak, benar. Tergantung bidang apa dulu. Karena kan investor itu bakal susah masuk kalau misalnya negara itu lagi krisis, Pak. Betul ya. Yang lain mana nih? Muhammad Prima, Miska, on cam nggak? Jangan-jangan kalian lagi nggak di kelas nih. Nanti atau saya usulin PTM aja gitu. Pak, saya kemarin baru kena cacar, jadi masih ada bekas-bekas gitu di mukanya. Nggak bisa. Nggak apa-apa, Prima. Ya, kan saya udah cerita ya. Saya pernah ngajar ya. Ini Masya Allah ya. Karena saya nggak mau kalian ini sebenarnya ya, nggak mau kalian ketinggalan. Itu waktu tahun 2018. Prima, saya itu kena cacar, Prima. Saya kan agak itu aneh juga ya, karena waktu seumuran SMA atau SMP lupa, saya sudah kena. Dan saya nggak, di keluarga saya kebetulan cucu, anak, ponakan lagi pada cacar gitu. Saya agak sombong gitu kan. Oh saya kan udah kena, nggak bakal kena lagi gitu. Ternyata saya kena dan harus ngajar gitu ya. Itu di wajah saya nampak itu ya. Kalau Bayuan makan soplat gitu ya. Kalau waktu itu di wajah saya itu cacar.
Ini kalau kalian perhatikan nih ya, ini usia tua nih kenanya. Ini banyak bolong-bolong bekas cacar gitu. Ini nggak usah takut lah Prima ya. Tapi nggak tahu lah karena kalian masih menjaga penampilan ya. Yaudah. Kalau alasannya itu ya, silakan screenshot ulang. Siapa namanya? Camelia. Sorry, Brenda. Silakan. Udah dikirim, Mbak. Oh sudah. Nah ini dia ya. Nah ini kan enak gitu ya teman-teman ya. Kita kayaknya lagi belajar kan, meskipun ada video. Unduh pacul ya. 13. Nah jadi investasi itu kalau pada saat terjadinya krisis ya, krisis itu nanti banyak ya teman-teman ya, bukan hanya krisis karena COVID ya, krisis karena perang gitu ya teman-teman ya, krisis karena ya situasi ekonomi global gitu ya. Intinya nanti yang menyebabkan ekonomi secara nasional bahkan global ya ini ya. Kan kalau kita misalnya perang ya, perangnya itu perang dalam negeri misalnya, terjadi kekacauan, perebutan kekuasaan, itu bisa menyebabkan negara kita juga krisis ya. Itu skalanya ya nasional aja ya. Tapi kalau kayak Rusia gitu, bahkan sampai skala global gitu ya. Jangan-jangan pemicu dari naiknya Pertamax itu ya, termasuk hilangnya minyak goreng gitu ya, akibat dari perang itu kan. Kan ada rumor ya kalau minyak gorengnya, bahan baku pembuatan minyak gorengnya itu dibawa ke luar negeri karena untuk dijadikan pengganti solar. Kan lagi perang itu butuh bahan bakar banyak. Di sana belinya bukan dari Indonesia. Kemudian di pasar kan jadi langka gitu ya. Lebih tinggi harganya. Oke. Untuk yang ekspor impor ya tadi itu ya teman-teman ya. Karena teman-teman pada saat krisis itu kayak situasi di Indonesia ya teman-teman ya. Pada saat krisis itu bukan saat krisis aja sih sebenarnya ya. Pada saat ini ya ditengarai bahwa Indonesia itu yang diekspor itu barang-barang yang sifatnya bahan baku gitu ya. Nggak banyak yang barang jadi. Sementara importnya itu barang-barang konsumsi yang bahkan katanya branded gitu ya. Tentunya akan terjadi yang namanya lebih banyak impornya, artinya apa? Defisit neraca perdagangan ya kan. Akibatnya apa itu? Nanti devisa kita habis tergerus keluar. Nah, syarat untuk negara itu bisa tidak berutang pada saat terjadi krisis itu devisa negaranya harus banyak gitu ya. Itu yang problem-problemnya yang menyebabkan kita kerepotan ya pada saat terjadi krisis. Untuk yang pada saat tidak krisis saja kita masih kewalahan gitu ya. Ya itulah karena kita punya cita-cita untuk mengejar target pembangunan ya. Ada yang mau ditanya kan nggak dari yang dari yang ekonomi makro rumus ini ya, rumus dari sisi pendapatan nasional dari sudut pandang pengeluaran. Kalau mau lihat yang penerimaan nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kita lanjut ke kurva IS dan LM ya. Kurva IS itu kurva apa sih? Nah ini kita mulai bahas nih. Ada yang mau ini nggak bantu menjelaskan? Renda silakan. Kalau mau membantu saya, IS itu apa sih? Kurva IS lah gitu. Biar teman-teman ingat lagi ya memorinya.
Ekonomi makronya itu bakalan dipakai terus loh sampai S2, S3 loh ya. Bahkan ketika kalian jadi pejabat nanti ya. Ingat loh, di DJ Perben sekarang analisisnya yang dipakai, bukan klerikalnya lagi untuk D3 ya. Kita mau bikin perubahan nih, perubahan kurikulum untuk yang D1 ada treatment dari DJ Perben ya. Karena yang kebanyakan kan D1 ada di DJ Perben tuh ya. Tolong mahasiswa lulusan D3 nanti lebih banyak analisis D3 loh ya. Analisis itu kan harusnya S1, S2. Tapi unit sudah minta di D3 sudah gitu ya. Dan kalian pinter itu bagaimana, apa yang dipelajari kan gitu ya. Dan sesuai kebutuhan apa enggak kan gitu ya. Kalau kemarin kita belajar SPM, SP2D, penatausan bendara kan itu ya memang masih ke murni vokasi ya. Kalau besok mungkin vokasinya agak berkurang sedikit, lebih banyak ke teori-teori ya teori-teori ini ya. Kalau lihat tadi Kamila saintis gitu ya. Karena untuk kebutuhan analisis gitu. Justina mau nambahin nggak atau membantu jelasin apa itu syukur kurva IS gitu. Mencoba ya Pak. Silakan Mbak. Mungkin terkait dengan kurva IS LM ini tuh menunjukkan terkait dengan gabungan dari kurva IS dan LM Pak, yang menunjukkan relasi atau hubungan dari antara tingkat suku bunga R dengan income yang disimbolkan dengan Y dan merepresentasikan berbagai kombinasi equilibrium di pasar uang dan pasar barang. Mungkin itu Pak. Accept ya, bisa diterima, accept. Kalau buat saya sih masih saya terima tuh ya. Nggak tahu kalau sama siapa tadi, mana tuh, lupa aku. Teman kamu tuh yang galak ya, menurut kalau di kampus yang sepertinya galak. Mana orang? Kalau Iksan mah baik ya wajahnya. Mudah-mudahan gitu ya. Fadilah tuh ya, Fadilah tuh ada di belakang Fadilah, sorry. Kalau sama Fadilah mungkin nggak diterima tuh Mbak Yus. Tapi Fadilah masih nerima tuh, dia masih diam aja. Ya teman-teman, jadi ada tulisan di situ ya, kurva IS itu berasal dari kata investasi. Ya, I-nya, dan tabungan itu saving. Tadi saya sudah minta konfirmasi ke kalian apa sih bedanya investment dan saving ya. Sedangkan yang LM, liquidity preference ya, permintaan akan uang dan penawaran uang atau money supply. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yus, katanya nanti akan dikaitkan juga sama income ya. Jadi bagaimana investasi atau saving itu ya apabila income-nya sekian dan tingkat rate-nya sekian, gitu ya Yus ya. Kalau digambarkan dalam kurva ya. Juga nanti liquidity apa itu tadi, liquidity preference-nya ya, dan penawaran uangnya itu bagaimana juga. Itu semua akan berkaitan dengan yang namanya rate ya. Berkaitan sama rate dan income. Di sini dijelaskan juga bahwa kurva IS ya itu terbentuk dari keseimbangan. Keseimbangan itu garis pertemuan ya teman-teman ya, antara pendapatan nasional atau titik pertemuan dan tingkat bunga ya. Kalau dua titik itu nanti dihubungkan ya, kan ada titik-titik nanti akan menjadi sebuah garis teman-teman. Atau tidak, garis itu kan, kalau garis itu selalu lurus nggak? Ada yang berbentuk kurva, bukan linear gitu ya, bukan garis lurus gitu ya. Keseimbangan antara perkembangan pendapatan nasional dan tingkat bunga pada pasar barang. Sementara kurva LM ya adalah keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga pada pasar uang ya.
IS, investment dan saving, LM, dan penawaran uang sudah dijelaskan di atas. Kurva ISLM mempresentasikan model ISLM yang menunjukkan keseimbangan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional dalam jangka pendek. Ini ada asumsi-asumsi di situ ya teman-teman ya. Di gambar nomor 1 ya, the investment function. Ini ya. Sorry. Oh, di investment function. Dijelaskan bahwa apabila ini fungsi investasi ya. Di sini ada apa nih? Ada atribut R ya atau variabel ya. Ada investment. Ya. Nanti kalian bisa gambarkan juga saving ya. Ya, saving nanti. Kalian bisa gambarkan hal yang sama dengan saving. Cuman saving bedanya apa? Kalau saving nanti garisnya ke sana ya. Kalau saving. Nggak bisa 2 kali garis. Ini kita investasi. Apabila tingkat suku bunganya tinggi, taruhlah di R2 ya, maka dengan garis yang, misalnya ditentukan bahwa, di R1 dulu ya penjelasannya ya, kenapa kalau langsung ke R2 ya. Di R1 dulu, diketahui bahwa di sini ada satu kondisi di mana tingkat suku bunga misalnya 5% ya. 5%. Tingkat investasinya di sini 10M. Misalnya gitu ya. Agregat ya. Tapi ini ekonomi makro dan mikro sebenarnya membahas hal yang sama ya teman-teman ya. Cuma bedanya kalau hal yang sama maksudnya ya rate bagi individu kalau di mikro ya, atau bagi perusahaan, atau investasi bagi individu atau perusahaan. Tapi kalau ekonomi makro itu agregatnya, agregat itu kumpulan dari individu-individu plus ya secara nasional itu tadi termasuk government-nya. Itu makro. Cara gampangnya kan gitu ya. Untuk yang pada saat tingkat bunganya 5%, ya, ada investmentnya 10 miliar. Tetapi ketika tingkat bunga meningkat jadi 10%, investasinya berapa? Dan kenapa? Ya. Nggak usah takut ditunjuk ya. Biarpun off cam saya tunjuk. Serius. Nggak sengaja ya, suka pencet. Novel. Kan kalian udah belajar tuh. Dia, saya bantu nggak ya? Novel kok diam aja tuh ya. Ayo dong, gantian dong. BK, sorry. BK. BK. Bella lah. Bel, bantuin Bel. Izin Pak Wasin, tadi saya ke belakang Pak. Jadi ini. Pak, kalau Silakan Bel. Kalau bunga ini investment terhadap rate ya Pak, interest rate. Berarti interest rate itu akan berbanding lurus dengan investment gitu ya Pak. Kalau semakin tinggi interest rate-nya, oh enggak salah. Kalau semakin tinggi interest rate-nya berarti dia investment-nya semakin menurun. Berarti berbanding terbalik. Karena ada pilihan di situ ya, saving atau invest gitu ya Bella.
Iya, Pak. Saving itu berkaitan sama rate. Ya. Oh, berarti ini berbanding terbalik ya, Pak? Ya, untuk Interest investasi. rate. Karena Berarti yang kalau dicari di investasi bukan rate sebenarnya. Ya, terus Bella, silakan. berarti kalau bunganya 5%, investasinya 10M, berarti kalau 10% bunganya 10% berarti investasinya 5M ya, Pak? Nah, itu dia yang saya sampaikan sebenarnya teman-teman ya. Tadi Bella sudah mencoba menduga ya. Jadi gini Bella, kalau untuk penjelasan mungkin nanti saya bikin garis lurus aja Bella gitu ya. Ini kan kalian harus perhatikan juga nih garisnya atau apa namanya. Ini bukan garis soalnya kan. Ini adalah hasil dari perhitungan sebuah fungsi ini ya, teman-teman ya. Makanya bentuknya tidak berupa garis linear ya. Maka tidak bisa dia akan sepasang. Tapi untuk mempermudah penjelasan kalian taruh aja 5 di sini ya. Padahal ini lihat aja kan besarannya kan Bella ya. Deltanya ini delta penurunan ya. Ini kan terjadi penurunan investasi. Ini negatif harusnya. Ini tidak secara grafis tidak menunjuk atau tidak seperti 5 gitu lah ya. Kalau 5 kan kira-kira di sini ya. Bella ya. Karena memang dia karena dia bentuknya kurva gitu, bukan garis lurus gitu ya teman-teman ya. Tolong kalian cermat gitu ya. Tapi untuk penjelasan nanti saya bikin garis aja gitu. Sebenarnya ini merupakan satu hasil dari perhitungan fungsi ya, di mana I itu sama dengan investasi itu sama dengan I ya, investment ya, ini kan I ya. Bukan rate ya. I itu kita sekarang suka interest gitu ya. Ini yang saya maksud I di sini adalah investment, kalau interest itu pakai simbol R kan. Jadi tadi saya hampir I-nya jadi kayak interest gitu. Nah, ini ada rumusnya ini teman-teman ya. Ini kalau yang saya ingat tuh I sama dengan I apa nih ya? I investasi ada simbolnya apa gitu ya. Nanti I delta atau ya. I kali rate ya. I kali rate. Ya. Nah, coba saya cek dulu ya literaturnya. Takut salah ya. Ada salah ya teman-teman ya, kita cek dulu. Ini juga saya dapatnya dari internet aja teman-teman ya. Mana tadi? Itu udah pokoknya fungsi gitu ya teman-teman ya. Dapat dari sebuah fungsi, bukan dari fungsi yang istilahnya menyebabkan atau menjadikan gambarnya itu tidak linear gitu ya, tidak garis lurus. Ya, didapat dari apa tadi? I sama dengan fungsi dari IR ya. I sama dengan fungsi dari R. Jadi berkaitan sama ininya. Ini sampai mana tadi? Di sini kan ya? Oke. Nah, kemudian kalau S gimana? Ini dia gambarnya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini kalau S ya. S itu apa tadi? Saving ya. Kalau S itu berbanding lurus ya, Bella ya? Iya, Pak. Karena apa teman-teman? Kalau orang tuh dapat interest rate tinggi, maka dia nabungnya akan lebih banyak kan gitu ya. Investasinya sedikit. Meskipun nanti kalian ketemu di hitung-hitungan ekonomi makro yang pendapatan disandingkan dengan pengeluaran ya, sisi cara pandang pendapatan nasional dari pengeluaran dan cara pandang dari penerimaan, itu akan ketemu apa tadi? I sama dengan S ya. I sama dengan S. Itu dalam kondisi equilibrium ya, I sama dengan. Tapi kalau kondisi tidak equilibrium, maka I berbeda sama S. Artinya apa? Jumlah pengeluarannya yang diinvestasikan sama dengan yang di saving gitu ya.
Nah, itu yang nanti oleh Solo berusaha diperbaiki itu. Ya. Solo lebih make yang I sama dengan S. Dari nggak usah dibikin pusing lah. Investasi ya saving gitu ya. Kalau menurut Solo nanti ya. Di teorinya. Coba kalian cek nanti di buku-bukunya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ini nanti seperti ini nih. S juga nanti fungsi dari apa tuh? Red ya. Kalau fungsi kan gini ya. R ya. Ini R ya. Ini nulisnya pakai mouse ya. S sama dengan fungsi dari R. Nah ini. Nah, titik-titik ini teman-teman ya. Titik-titik ini. Mana sih? Titik-titik ini kalau digambarin nanti ya teman-teman ya. Ini kan turun ke bawah nih. Oh ini dia titik-titik ini. Ini akan jadi kurva IS nih ya teman-teman ya. Ini dia nih. Ini kan jadi kurva IS. Jadi kurva IS itu terbentuk dari pertemuan fungsi saving dan fungsi I ya. Fungsi itu tadi apa nih? S fungsi dari S R ya. R ya. I ES-nya itu apa? R-nya itu rate ya. Fungsi dari rate. Nah, gitu ya. Nah, ini digambarin nih. Nah, nanti ini akan direfleksikan ke kurva grafik lain ya, yang sumbu mendatarnya ini adalah pendapatan nasional. Ya. Ini jadi kurva IS. Nanti kurva LM juga seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kurva LM akan berbentuk seperti ini, kira-kira gitu. Kembali ke sini. Penjelasannya tadi gitu aja sih teman-teman ya. Kalau investasi itu ya, ini kan sesuai gambar ini ya, itu akan meningkat ya apabila suku bunga di bank ya, atau suku bunga tabungan itu ya rendah ya, maka investasinya akan meningkat dia ya. Ini kenapa investasinya panahnya ke sana? Karena suku bunganya Naik. mengalami apa? Naik ya, mengalami kenaikan ya. Tapi kalau suku bunganya mengalami penurunan, investasinya kan jumlah investasinya ini ya akan meningkat ya. Bagaimana kalau di sini? Atau di bawahnya lagi nih. Nah, ya. Makin besar kan investasinya kan? Meningkat. Nah, ini deltanya nih. Delta akibat kalau kita mau analog sama penjelasan ini ya. Delta akibat dari penurunan suku bunga ya. Gitu aja teman-teman ya penjelasannya. Kemudian penjelasan tentang the Keynesian cross ya. Apa sih Keynesian cross? Ada yang tahu nggak? Hubungan antara pengeluaran sama pendapatan output. Keynesian cross ya. Pakai yang gambar di bawah aja deh ya. Lebih gede gitu ya. Ini dia teman-teman. Hubungan antara pengeluaran dengan income ya, atau output atau Y gitu ya Mas Idan ya. Sebenarnya ada filosofinya lah ya teman-teman ya. Tapi tadi the Keynesian cross ya. Kalian bisa cek nanti filosofinya ya.
Keynesian cross itu ya adalah sebuah formulasi dari ide sentralnya Keynes ya. Ini saya baca di Wikipedia teman-teman. General Theory. Pada pertama pemunculannya ya, sentral komponen makroekonomik teori itu ya, yang disampaikan oleh Paul Samuelson ya, itu menggambar agregat income ya, yang dilabeli sama Y sebagai horizontal axis. Ini sama-sama baca aja ya, teman-teman ya. Biar kita paham dulu ya kan teorinya. Saya close dulu ya, close mana stop, saya hampir salah tuh. Share. Nah, ya. Ada kelihatan nggak? Ini ya, kita tadi sudah baca saya. The Keynesian cross plot ya, plot yang menggambarkan aggregate income yang dilabeli dengan Y sebagai ini ya. Horizontal and plan itu apa rencana ya? Total spending or aggregate expenditure label as AD. AD itu apa? Aggregate demand ya. Ya ini. Ada AD-nya. Dalam gambar tadi ya, dalam gambar ini maksudnya. In the Keynesian cross diagram, the upward sloping blue ya, yang ini ya, itu represent the aggregate expenditure for goods and services by all household and firm as a function of their income. The 45-degree line, ya, garis yang 45 derajat ini, ya, garis yang 45 derajat ini ya. Jadi nggak mau. Yang 45 derajat ini, kelihatan nggak nih? Yang saya gerak-gerakin, kelihatan ya? Nampak Pak. Dari pakai spotlight kali ya. Represent an aggregate supply curve which embodies the idea that as long as the economy is operating at less than full employment, anything demand can be supplied. Semua permintaan akan dapat dipenuhi. Aggregate expenditure and aggregate income are measured by dividing dan seterusnya. Saya cuma menjelaskan ini aja teman-teman. Jadi kalau ekonominya ini full capacity ya, full apa tadi dia bilang, full employment, full apalah ya. Pokoknya perfect ekonomi ya. Ini semua kayak gini. Apa yang diminta ya akan dipenuhi ya. Tapi dalam kenyataannya ekonomi tidak seperti itu ya teman-teman. Misalnya gini, ada kondisi sebuah pabrik ya memproduksi mobil misalnya 100 mobil. Tetapi agregat demand-nya besar analisisnya sebesar 100 itu ya. Dalam realitanya yang 100 itu nggak diserap semua karena orang mungkin nggak jadi beli mobil kan gitu ya. Hanya diserap misalnya 90 ya gitu ya, 90 mobil. Nah, yang dicatat sebagai aggregate demand yang 90 ya. Sementara yang 10-nya itu tidak dicatat di sini gitu. Yang 10-nya itu dicatat di mana kalau di sini ada penjelasannya enggak? Ini dia nih mobilnya. Itu akan dicatat the income earned by the people who produce car is part of. But only the value of the cars that are sold is part of plain aggregate expenditure. Jadi hanya dicatat di dalam sini itu yang plain itu. Jadi ini adalah plain it ya. Bahasanya ya atau istilahnya mereka. Sebentar ini adalah yang aktual. Yang plain ini yang direncanakan. Tetapi yang direncanakan ini nanti yang kebanyakan akan direalisasikan. Itu bahasanya seperti itu ya teman-teman. Tolong nanti kalian pelajari itu ya. Apa yang saya jelaskan tadi, kalian cross check gitu ya.
Kita kembali ke gambar tadi ya. Mana ini ya. Nah, ini. Nah, lihat nih apa yang saya jelaskan tadi. Istilahnya mereka memang gitu ya. Yang 45 derajat itu adalah actual expenditure. Ya. Sementara yang tidak 45 derajat itu adalah yang planned expenditure. Ya. Coba lihat. Sorry. Tolong nanti pelajari lagi ya teman-teman. Di sini juga gitu kan ya. Ini dari aslinya Dosko ya. Actual expenditure itu yang ini ya. Sementara yang plain itu yang merah dan biru ya. Yang itu sebenarnya yang akan direalisasikan atau dihitung sebagai pendapatan ya. Izin bertanya Pak. Silakan Mbak Bella. Ini Pak hanya contoh kan Pak. Maksudnya kalau actual itu bisa juga. Apakah dia bisa di bawah plan expenditure gitu Pak? Kalau actual tadi yang sudah kita sama-sama baca dari Wikipedia adalah suatu kondisi Bella yang 45 derajat kan actual ya. Suatu kondisi di mana terjadi full employment. Ya. Ideal. Ya. Kan dalam kenyataannya tidak seperti itu ya. Kan pabrik mencetak 100 mobil, memproduksi 100 mobil. Tidak semua terjual kan. Tetapi istilahnya kenapa yang 45 derajat disebut aktual, itu yang saya pengen kalian hati-hati di situ, jangan terbalik gitu ya. Nah, yang realnya, yang kan tadi terjualnya hanya 90, justru nanti digambarkan di plan gitu ya. Jangan sampai terbalik ya, karena istilah dari mereka memang seperti itu yang tadi mau saya benar-benar tekankan gitu ya. Jangan keliru nanti yang plan ditulis aktual, padahal yang aktual itu yang 45 derajat ya. Ini masalah istilah juga kan bisa bikin bingung gitu ya. Sementara pegang dulu gitu ya. Yang full employment yang 45 derajat itu disebut sebagai actual ya. Oke. Tapi jangan sampai keliru nanti. Nah, selanjutnya actual plan ini adalah yang mana nih yang pertama nih? Y1 ini ya, teman-teman ya. Ini adalah yang real sebenarnya teman-teman ya. Yang plan itu yang real. Ya. Beda nggak yang real sama yang aktual? Mirip ya. Kata-katanya hati-hati. Yang real yang dihitung ya. Yang dihitung yang di produk. Yang laku dijual lah kalau produksi gitu ya. Produksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini pemerintah ya misalnya punya kebijakan untuk meningkatkan penjualan gitu ya dari sebuah produksi gitu ya. Atau pemerintah membeli gitu ya, membeli barang dari pasar gitu ya. Itu akan meningkatkan expenditure ya. Upward ya. Akan menaikkan gitu ya. Akibatnya kalau pemerintah belanja, itu yang mau dijelaskan sih sebenarnya ya, akan menambah pendapatan nasional karena ini kan naik nih kurvanya nih ya. Ini kan sudah ada gambar. Ya. Ini aktualnya kan. Yang dipakai patokan aktualnya nih. Ya. Dengan adanya belanja pemerintah ya, itu naik. Ya. PE itu purchase ya. Purchasing ya. Purchasing ada E-nya jadi equilibrium ya. Purchasing equilibrium itu berubah ya. Pembeliannya meningkat gitu ya. Akibat pembelian dari meningkat, logika sederhananya adalah terjadi pendapatan nasional atau pendapatan suatu perusahaan yang meningkat. Perkara yang belanjanya siapa tergantung nanti ya. Kalau kalian lagi skupnya mikro, ya kalian bicara mikro ya. Kalau lagi skupnya makro, ya misalnya itu government gitu ya. Government belanja meningkatkan pendapatan nasional gitu ya. Tapi karena kalau bicara mikro dan makro itu toolsnya sama teman-teman, tinggal skupnya aja yang
berbeda gitu ya. Yang dibicarakan hal yang sama. Ada yang mau bertanya lagi ya? Mela, nggak apa-apa, tanya terus Mela. Riki, kamu belum nanya Ki hari ini Ki. Udah ya tadi ya? Lupa. Ya, satu kali tadi Pak. Erja sudah ya. Sen sudah. Putri belum Putri. Padre Pio kemana nih Padre Pio nih? Biasanya dia aktif nanya nih. Kalau enggak ya kita lanjut aja teman-teman ya. Sampai jam berapa kita? 9.10 Pak. Waduh, ini bahasannya banyak nih teman-teman ya. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya. Akibat dari belanja pemerintah ya, pendapatan naik ya. Ya. Gitu ya. Itu dia apa tadi? The Keynesian Cross ya. Nanti kalian yang penting jangan sampai keliru nih membaca grafik-grafiknya ini ya. Jangan sampai keliru. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan mengenai kurva IS ya, terbentuk dari mana ya. Ditambah sama penjelasan Yusnita, nanti dilihat lagi. Nah, ini penurunan kurva IS ya teman-teman ya. Itu juga bisa didapat dari apa nih? Kurvanya demand dan output tadi ya. Ini dia nih, kurvanya Keynesian cross ya. Mana tadi kayak istilahnya tuh ya, Keynesian cross. Nah, sekarang bagaimana ISLM itu dilihat dari dampaknya fiscal policy ya. Peningkatan government investment ya, by increasing the demand for good at the same interest rate as atau mempunyai efek untuk mendorong IS curve to the right ya. IS curve-nya bergeser ke kanan. Gitu. Akibatnya apa dengan bergeser ke kanan? Akibat dari government investment ini. Nanti nominal interest rate-nya akan turun ya. Dan meningkatkan pendapatan ekonomi. This in turn increases the aggregate demand and therefore the GDP. However, interest rate have to increase so as to equilibrate between the loanable fund and liquidity preference. Dan itu juga akan meningkat ya kalau ada kebutuhan dananya itu dari pinjaman. Kemudian ini dari monetary policy sebagai dampak dari karena belanja pemerintah itu akan meningkatkan apa tuh tadi uang beredar ya. DLM curve akan naik ya atau turun ya akibat dari belanja pemerintah tadi. This is turn with lower interest rate ya, bisa naik bisa menurunkan. Dalam jangka panjang ya, price and wage akan disesuaikan ke real money supply curve. Nanti intinya gini, semuanya akan menyesuaikan kembali dalam jangka panjang. Nah, ini ada apa lagi di sini? Saya jelaskan. Model pertumbuhan ekonomi Solo itu tadi sudah saya sampaikan sepintas sebenarnya teman-teman, nanti kalian bisa baca. Dia mengabaikan government rate. Makanya yang ada di sini hanya investment and depreciation dan capital per worker ya. Capital per workernya. An increasing in the saving rate raise investment. Peningkatan dari suku bunga tabungan karena bunga tabungan sama investment dianggap sama ya. Dan dianggap apa yang ditabungkan oleh rakyat itu akan diinvestasikan semua, maka peningkatan tabungan itu akan meningkatkan investasi gitu ya. Dan akan menyebabkan juga the capital stock to grow. Capital itu akan capital stock itu misalnya saham gitu ya akan menuju kepada keseimbangan baru, artinya bergeser ke arah yang lebih tinggi gitu. Karena orang banyak invest ya sehingga capital stocknya harganya akan meningkat gitu.
dampak investasi akan menyebabkan adanya penambahan production surplus dan consumer surplus. Ini dampak investasi pemerintah ya. Dampak investasi pemerintah itu yang bisa diukur itu yang economic effect ya. Juga yang social benefit kemarin kita sudah bahas sebenarnya ya. Sebenarnya merupakan bagian dari economic effect, tetapi tidak dapat diukur secara moneter. Nah, mungkin kalian nanti kalau ditanya, contohkan apa yang disebut dengan economic effect ya. Contohkan apa yang disebut dengan social effect. Itu kalau bisa cek lagi pertemuan sebelumnya ya. Based on slide aja dulu deh ya. Apa yang ada di slide itu yang jadi dasar kalian menjawab. Kalau misalnya nanti ada quiz gitu ya. Nah, ini formulanya ini nggak saya bahas hari ini ya teman-teman ya. Formulanya. Tapi intinya nanti ya untuk menghitung hal-hal yang bisa diukur tadi ya, economic effect ini ya, itu akan dilihat dari sisi pendapatan, sisi permintaan dan sisi penawaran atau supply and demand-nya. Ini agak, kalau bahas rumus ini kan nggak cukup sebentar ya. Halo, sudah jam berapa ini? Masih 2 menit lagi, Pak. Saya harus tutup ini dulu teman-teman ya. Ini kalau nggak di stop share ini nggak mau saya. Portal. Masih 4 menit lagi. Tutup aja ya. 4 menit lagi. Saya cek dulu. Sudah presensi semua ya? Oke. Nanti saya mau jelasin sedikit lagi deh teman-teman ya. Yang bisa saya jelasin. Ya. Ini adalah dampak investasi pemerintah ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman jangan lupa ya, ketika pemerintah yang investasi ya, itu konsumen itu umumnya tidak bayar ya. Ya, karena pemerintah itu kebanyakan menyediakan barang publik secara gratis kan ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ini dia nih. Ini dia. Pemerintah kan menyediakan barang secara gratis. Konsumennya kan rakyat ya. Maka yang terjadi itu nanti adalah adanya surplus konsumen saja. Karena pemerintah sebagai produsen tidak mendapatkan apa-apa ya. Itu nanti bentuknya bisa dialokasikan ke dalam bantuan-bantuan, subsidi, pengurangan pajak gitu ya teman-teman ya. Penyediaan public good ya. Maksud saya tidak harus jalan gitu ya. Nanti surplus konsumen, surplus produsen itu untuk berkaitan dengan pemerintah, ada kaitannya juga nanti sama bantuan pemerintah termasuk apa namanya tadi, insentif pajak misalnya. Nanti banyak kebijakan. Kalian nanti bisa kalau ingin memperdalam Sylvia, dari mana Sylvia? Iya. Oke, ini teman-teman bentuk bentuk kebijakan pemerintah nih ya. Ada temporary tax cut, non-refundable lump sum tax rate, multiplier effect dari berbagai kebijakan, refundable lump sum, payroll tax holiday, job tax credit, dan seterusnya banyak. Dan dipercaya bahwa investasi infrastruktur itu adalah stimulus fiskal yang jauh lebih efisien daripada hampir semua bentuk insentif fiskal. Spending increases jauh lebih efisien daripada pemotongan pajak di investasi ini ya, investasi infrastruktur yang manfaatnya sebagian besar jatuh pada orang-orang yang berpenghasilan lebih tinggi. Karena apa? Yang kena pajak kan orang yang penghasilannya tinggi gitu ya. Sementara orang yang penghasilan rendah kan tidak punya pajak. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Gambaran besarnya aja. Mohon bantuannya teman-teman. Izin Pak. Ya, silakan. Menurut saya yang saya tangkap itu yang kita pelajari hari ini tuh
analisis investasi, kenapa kita memilih pilihan investasi kayak yang tadi, investasi infrastruktur. Karena manfaatnya lebih banyak gitu Pak. Diukur juga dari tadi kan kurva-kurvanya tentang surplus konsumer itu, ternyata kalau kita memilih investasi publik melalui infrastruktur, ternyata lebih memberikan banyak manfaat kepada semua masyarakat gitu. Jadi memang kata kuncinya di situ ya Bella ya dan teman-teman ya. Manfaat investasi pemerintah kan di situ ya. Kata kuncinya ya. Di situ aja ya, bahwa kalau pemerintah itu melakukan investasi itu akan memberikan manfaat, meningkatkan agregat demand ya, bisa menurunkan tingkat suku bunga. Nanti akan ada, kalau nggak salah di slide berikutnya itu ya, sebenarnya juga akan pemerintah itu akan tetap menjaga ya teman-teman ya. Mana itu? Perubahan harga itu ya. Karena kalau pemerintah, maksudnya ini ada ininya sih, teman-teman. Trade off-nya ya, kan kalau dari hukum permintaan penawaran ya, makin banyak permintaan, harga yang kalau penawarannya supply-nya sedikit, supply and demand itu ya. Kalau demand-nya banyak, supply-nya terbatas, harga naik nggak? Harga bisa naik ya. Tapi di satu sisi pemerintah itu nggak mau ya. Ada trade-off-nya memang di situ ya. Tapi nanti harga juga akan menyesuaikan. Tetapi diharapkan jangka pendek ketika pemerintah sedang melakukan investasi, memang harga diharapkan tidak bergerak ya. Artinya tetap gitu ya. Enggak. Yang jelas kan dia akan cenderung naik ya. Itu ada problem-problem juga di situ sebenarnya. Apa sih istilahnya namanya trade-off lah ya, bukan manfaat ya. Ada semacam kerugian ketika investasi pemerintah. Jadi di situ ya yang kita bahas ini adalah bagaimana sih investasi pemerintah itu dari sisi pandang ekonomi makro kan sebenarnya gitu ya. Yang cenderung kita bicara tentang manfaatnya ya. Dan lebih spesifik tadi disebutkan bahwa dari sekian banyak investasi pemerintah, bahwa manfaat investasi di bidang infrastruktur itu diyakini lebih banyak ketimbang yang lain gitu ya. Sementara kan ada juga investasi di bidang non infrastruktur ya. Apa tuh contohnya yang non infrastruktur? Ya pendidikan misalnya gitu ya. Pendidikan, nah ini sebenarnya diminta untuk kalian membahas nih ya. Ada diskusi sebenarnya nih. Kalau debt lever curve itu kayaknya udah sering deh ya. Sudah sering lah ya. Nanti kita coba bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada diskusi ya, tugas ya. Pilihlah salah satu negara, kemudian carilah data mengenai total utang dan investasi pemerintah negara tersebut selama 20 tahun terakhir. Gimana nih teman-teman? Ada tugas dari Dosko nih. Kalian dapat menggunakan dari Penworld Table ya. Kalian cari aja Penworld Table ya. Untuk mencatatkan 20 tahun negara ini ya. Itu tadi saya coba searching Penworld Table itu banyak ya. Kalian bebas nanti negaranya apa saja. Kira-kira nanti gambarannya seperti inilah Penworld Table ya. Di Indonesia, Malaysia. Ini penting juga buat kalian ya. Kalau buat kalian kan dapat informasi nih untuk mencari data penelitian misalnya apa ya yang sifatnya kalian mau gambarkan secara global gitu ya. Kalian bisa cari di Penworld Table. Itu yang kalian perlu pahami ya. Ini Pak Joko ngasih tugas, Dosko ngasih tugas repot-repot. Sebenarnya membantu kalian ini ya, memberikan informasi kalian. Kalian cari ini coba nih data ya, ini dari ini Penworld Table. Data GDP ratio dapat digunakan sebagai proksi utang dan data pembentukan modal bruto atau foreign direct investment sebagai proyeksi informasi. Plot kedua series tersebut dalam Excel. Bacalah literatur terkait fenomena pada negara tersebut. Ini sama nggak sama yang kalian terima nih? Sama ya? Halo, Bella, sama nggak Bella? Beda Pak, tugasnya di PPT yang Bapak kirim sama yang ini Pak. Kok bisa beda? Ini pertemuan berapa ini? Sorry. Yang saya kirim itu ya, yang dari yang saya kirim ya. Ini saya kok bisa beda sih Bel? Sorry Bel.
Kalau yang Bapak kirim ini tugasnya diskusi, Pak. Iya, Investor. diskusi. Iya, Pak. Tapi Oh, sorry. Oh, ini dari PPT Dosko mungkin, Pak. iya, Yang Pak. Bapak Ada kirim Iya, yang dulu. dari PPT Dosko ya. Saya bukanya apa nih? Oh, sorry. Tapi kan nggak berubah tuh teman-teman ya. Ini saya salah buka berarti. Nah, dulu ya, saya yang dari PPT Dosko ya. Hari ini ya, 13 bulan April. Karena yang saya forward ke kalian itu yang dari PPT Dosko ya. Tadi sih sudah saya cek, tidak berubah. Diskusi ya, diskusi. Oh iya, ini pendidikan kan ya? Sorry. Iya, Pak. Sudah diperbaiki rupanya. Tapi kalau mau bahas yang tadi juga nggak apa. Oh, ini dia pendidikan hari. Investasi apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan ya? Termasuk ke dalam jenis investasi apa dan bagaimana dampaknya terhadap. Jadi nggak ada tugas ya? Ya, nggak ada tugas ya. Kalian mau diskusi boleh, nggak diskusi juga boleh. Tapi saran saya sebaiknya diskusi. Ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan soal itu yang keluar kan gitu ya, soal diskusi gitu ya. Kalau kalian sudah pernah diskusi kan enak ya, sudah punya gambaran. Misalnya kalau mengisi esai gitu ya, sudah punya gambaran. Ya, bebas kalian diskusinya mau berdua boleh ya, karena di sini kan nggak ada ketentuannya. Ya. Jadi tugasnya dari Dosko seperti ini aja. Nanti cara menjelaskannya ya karena pada saat berdiskusi itu ya kalian saling menjelaskan di situ ya. Jadi saya sudah putuskan tadi kalian nggak ada tugas, tetapi saya sarankan tetap diskusi ya supaya kalian punya persiapan nanti kalau ada essay di UTS kalian punya gambaran gitu loh, pernah searching lah apa gitu ya. Gitu. Jadi yang dipakai yang tugas yang diskusi ini bukan yang tadi cari apa tadi. Udah ya, gitu aja teman-teman ya. Demikian yang bisa saya sampaikan lewat 6 menit ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Masih ada yang kurang tadi yang belum saya bahas ya. Yang kurva Laffer, tapi saya kira kalian sudah sering baca itu. Di pengantar perpajakan juga ada. Nah, kalau memang perlu dibahas lagi nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadir semua kan ya? Tadi sudah isi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat